catatan sang jurnalis dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat di tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah kali ini. Nah pemirsa, bersama saya Galus Karnanti, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bersama dan juga mengikuti bersama agenda dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kabupaten Kendal dari bidang peternakan dan juga kesehatan hewan. Ini terkait pantauan jelang Hari Raya Idul Fitri mengenai daging sapi maupun daging ayam yang ada di Pasar Sukorejo, Kabupaten Kendal yang ada di belakang saya ini. Dan seperti apa pantauan pada hari ini dan apakah daging-daging yang diperjualbelikan oleh para penjual yang ada di Pasar Sukorejo ini memang sudah layak atau mutunya ini memang sudah terjamin untuk dikonsumsi oleh masyarakat Sukorejo khususnya dan juga Kendal pada umumnya. Dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional di Kecamatan Sukorejo sebagai bentuk pengawasan keamanan pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dalam hal ini untuk mengecek kondisi daging yang dijual kepada konsumen. Pemeriksaan kualitas daging ini bertujuan untuk memastikan bahwa daging yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti bakteri patogen atau residu pestisida yang berpotensi merugikan kesehatan. Daging yang tidak berkualitas atau terkontaminasi dapat menjadi sumber penyakit bagi konsumen. Pengecekan kualitas ini tentunya membantu mencegah penyebaran penyakit yang dapat disebabkan oleh konsumsi daging yang tidak layak. Petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal mendatangi satu persatu pedagang daging sapi maupun daging ayam yang ada di Pasar Sukorejo untuk melakukan pengecekan, salah satunya memeriksa kadar air dalam daging menggunakan alat yang telah disiapkan. Pedagang yang didatangi pun menyambut baik dan turut berinteraksi dengan petugas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal sembari melakukan aktivitas berdagang mereka seperti biasanya. Kalian Ibu sinten? Ibu Ika. Ibu Ika. Saking pundi, Ibu? Saking pundi, Bos? Saking mawon, Sukorejo mawon nggih. Hari ini berapa kilo, Bu, yang dijual? Tadi potong 2. Potong 2 berarti 5 kintalan ya, 5 kintalan. Wonten perkembangan kali hari-hari sebelumnya, Bu? Sudah meningkat. Sudah meningkat. Tadinya berapa? Biasanya berapa? Paling 1. Paling 1, sekarang menjadi 2 nggih. Terus biasanya meningkat paling kapan, Bu? Nanti H-3. H-3 itu sampai berapa? H-3 itu sampai satu pemotong itu sampai paling enggak 8 sampai 8 sampai 10 ekor. ya. Satu orang. Berarti meningkatnya bisa sampai 8 kali lipat ya. 5 kali lipat lah taruhlah rata-rata. Ini kita dari Dinas Pertanian izin untuk memeriksa daging, Bu nggih. Nggih, apa daging itu aso napa ngoten nggih. Monggo anu, Mbak. Kita cek kadar airnya dulu ya. Kadar air 75,3 ini normal karena masih di bawah 80%. Toleransinya sampai 80% kita. Terus kalau kita lihat daging ini dengan mata telanjang ya, ini warnanya merah cerah, merahnya merah cerah ya, merah cerah dan mengkilat. Ini ada kilat. Terus kalau kita pegang, tentu ini kenyal, rasanya kenyal dan kering, tidak basah. Dan kalau ya, kalau ini kering karena tidak netes. Kalau kita baunya khas, ya, baunya khas daging sapi. Jadi ini daging ini sudah asuh ya, aman,
sehat, utuh, dan halal. Terima kasih Ibu Ika, nggih. Pertahankan kualitas dagingnya biar pelanggan panjenengan tetap ke panjenengan. Terima kasih Bu. Semoga laris manis. Amin, Nggih. amin, amin. Ciri-ciri daging ayam yang baik, warna cerah, kuning cerah, mengkilat, kering, potongan tidak teratur, lebar. Lebar. Jadi kalau tiren itu potongannya sempit dan irisan teratur. Tapi kalau ayam yang sehat ini irisannya lebar, potongannya tidak teratur. Baunya bau bau khas daging ayam, jadi enggak amis gitu. Pemirsa Catatan Sang Jurnalis, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Puji Yuwono. Ini selaku Kabid dari bidang peternakan dan juga kesehatan hewan dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Pak Puji, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Pak, ini tadi kan setelah dilakukan peninjauan Pak di Pasar Sukorejo ini, seperti apa sih Pak dari daging ayam maupun sapi yang ada di sini? Alhamdulillah memang didasari bahwa keamanan pangan itu sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sehat. Jadi kita secara rutin melakukan pengawasan dan hasil dari pengawasan dan pemeriksaan daging sapi maupun ayam ini kebetulan alhamdulillah semua bagus, memenuhi standar ASUH ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Oke, ASUH ya. Kalau tadi Pak dari pemeriksaan sendiri, kategori apa sih Pak yang diperiksa tadi, baik dari daging sapi maupun daging ayam sendiri? Jadi kita memang melakukan pengamatan langsung atau uji organoleptis, daging yang sehat seperti apa, kemudian dilanjutkan dengan uji kadar airnya. Kadar air, karena kadar air ini kalau lebih dari 80% itu akan merusak kualitas daging, mempercepat pembusukan. Oh, berarti memang harus di bawah 80% Ya, tadi ya. Ini kebetulan hasilnya itu antara 74 sampai 77. Jadi masih aman ya Pak? Masih ya? aman, alhamdulillah. Berarti tadi setelah dilakukan beberapa pengecekan di beberapa penjual, berarti memang antara itu tadi ya Pak ya? Nggak sampai di atas 80 tadi. Betul. Nah, sebenarnya fungsi dari pengecekan pada hari itu sebenarnya apa sih Pak? Apa menjelang hari raya atau seperti apa sih Pak? Sebenarnya tidak hanya menjelang hari raya, kita memang ada agenda rutin ya, secara periodik kita melakukan pengecekan karena itu keamanan pangan itu sangat penting ya, sekali Pak, bagi kedepannya, karena seiring dengan peningkatan konsumsi protein hewani ini ya perlu diamankan. Berarti memang sudah rutin dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri ya Pak ya? Betul. Ini bidang peternakan sendiri. Nah, kalau untuk ini Pak, imbauan kepada pedagang sendiri yang tadi dilakukan seperti apa sih Pak? Kepada pedagang memang yang sudah bagus ya dipertahankan ya untuk higienisnya, kualitasnya, bahkan bila mungkin ditingkatkan lagi dari cara penyimpanannya, cara digantung itu berarti kan menandakan bahwa daging itu benar-benar kering ya, tidak dari hasil gelonggongan sebagainya. Itu untuk kebersihannya mungkin juga ditingkatkan lagi. Artinya kalau misal digantung ada airnya, berarti itu gelonggongan itu ya? Itu bisa diarahnya ke sana itu, karena kadar air tadi normalnya itu antara 74 sampai 78% kadar air. Kalau dibeli itu biasanya itu kalau kita pegang terasa basah dan digantung itu pasti menetes airnya. Gitu. Berarti ciri yang paling bisa dikenali masyarakat ya cuman kadar airnya itu ya Pak? Atau ada ciri yang lain? Ada ciri lain, mungkin begitu kita datang ke pedagang itu kan nanti kita bisa melihat daging itu warnanya itu merah cerah. Oh. Merah cerah, yang kalau yang jelek berarti merah agak kegelapan, agak kehitaman gitu. Kemudian mengkilat. Dan kalau kita pegang itu rasanya itu terasa di kulit itu kenyal. Kenyal dan kering gitu. Dan kalau kita bau itu bau khas, tidak ada bau busuk ya, sapi seperti itu. Itu mungkin salah satunya yang paling mudah untuk para konsumen untuk mengenali daging yang baik. Oke, berarti memang nggak cuma dari kadar airnya, tapi dari bentuknya, warnanya. Kalau kita pegang itu juga. Termasuk untuk daging ayam. Ya. Daging ayam ini
untuk membedakan yang paling gampang adalah bekas penyembelihan. Bekas penyembelihan kalau sapi hidup ini bekasnya lebar, ya, lebar dan tidak beraturan. Tapi kalau sapi tiren itu bekasnya rapi gitu. Dan warna kulitnya kalau ayam yang bagus seperti ini kuning, kemudian dagingnya putih. Kalau dipegang ya kenyal, kering itu sama. Kalau dibau ya bau khas ayam, tidak ada bau busuk. Oh berarti itu, emang Mbak, kalau kadar air juga nggak cuma di sapi tapi tidak, di ayam juga. Di ayam juga. Kalau ayam ya sama karena produk peternakan itu harus di bawah 7-8%. Warnanya memang harus seperti ini. Ya, Kalau yang tiran itu seperti kalau apa? tiran lebih pucat biasanya, lebih pucat dan banyak bercak-bercak biasanya. Dan yang lebih ini bekas bulu cabutan. Ini kan merapat, tapi kalau tiren itu masih membuka, ya Bu ya, masih membuka gitu. Warnanya juga beda. Oke, berarti memang masyarakat sendiri juga udah harusnya setelah mendengarkan ini sudah bisa memilih ya Pak ya, mana yang bisa dikonsumsi dan enggak. Nah ini Pak, bahayanya Pak ketika daging sapi ataupun ayam yang tidak baik ini dikonsumsi seperti apa Pak? Nah, kalau bahayanya jelas kan, di situ sudah mengalami pembusukan. Tentunya kan sudah tercemar oleh bakteri juga kan. Ya, tentunya kalau bakteri itu masuk ke tubuh kita akan mengganggu kesehatan kita gitu. Itu satu. Kemudian dari kandungan gizinya. Kandungan gizinya kalau sudah busuk itu berarti kan proteinnya sudah turun drastis. Yang sedianya sampai 99% bisa sampai turun, bahkan itu membahayakan bagi kesehatan manusia. Oke, berarti emang udah nggak baik lagi ya, ya Pak? Sudah. Kadang kan masyarakat, waduh sayang banget dagingnya, murah gitu. Iya. Nah, salah satu membedakan harga juga. Iya. Kalau harga itu kok jauh di bawah harga pasar, itu berarti bisa dipastikan itu Tanda pasti ada tanya ya Pak. sesuatu. Oh, berarti emang daging murah itu harus dilakukan dulu. Iya, pasti itu kalau beda sama yang lainnya. Nah ini Pak, ini kan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pastinya banyak banget masyarakat yang mencari daging ayam maupun sapi. Ya. Pasti ada pedagang yang nakal juga Pak. Nah Ya. ini untuk mencegah hal itu dan juga himbauannya kepada para pedagang seperti apa Pak? Memang kadang-kadang ada pedagang baru, jadi kita kerjasama dengan Dinas Perdagangan ya, tentunya Otoritas Pasar, tentunya juga memberikan informasi kalau manakala memang cepat sekali. Kadang pernah beberapa tahun yang lalu ada pedagang seperti ini, gitu langsung bel kami, kita langsung tinjau ke lapangan. Kalau itu memang mencurigakan, kita lab. Kalau ya kita ada tindakan lah untuk pedagang yang nakal. Dan itu biasanya pedagang baru kalau sudah lama biasanya dia mempertahankan pelanggan juga, kualitasnya juga. Karena kalau misal kualitasnya menurun satu kali aja pasti itu berdampak. Itu ya Pak ya. Iya. Oh iya benar. Nah ini Pak, terakhir himbauan pada masyarakat agar lebih selektif lagi nantinya untuk memilih bahan-bahan terutama daging ini untuk dikonsumsi nantinya Pak. Jadi kepada masyarakat yang menjelang Lebaran ini tentunya peningkatan konsumsi produk asal ternak ini meningkat. Tadi begitu saya ngobrol dengan para pedagang, hari ini sudah meningkat ya, dari 1 ekor sudah 2 ekor. Tapi menjelang H-3, H-5 itu bahkan sampai ada yang 8 ekor itu pemotongannya. Jadi hati-hati untuk dalam memilih atau membeli daging itu, seperti saya sampaikan di awal tadi, perlu ciri-ciri daging yang baik gitu. Jadi awalnya kalau harganya itu jauh di bawah harga pasar, itu berarti kita curiga. Itu perlu sekali, tidak asal beli, karena makanan yang kita makan juga asupan itu sangat menentukan bagi kesehatan tubuh kita. Dan alhamdulillah di Sukoharjo, Pasar Sukoharjo, semua daging yang ada ini alhamdulillah baik. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Puji. Ya, sama-sama Mbak Galuh. Dan selamat melanjutkan aktivitasnya dalam memantau dan juga pemeriksaan daging ini ya Pak. Salam sehat selalu. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Puji Wiwono selaku Kepala Bidang Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan untuk Anda. Selain melakukan pengecekan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Puji Yuwono pun turut memberikan tips dan trik kepada masyarakat dalam memilih daging sapi yang segar dan layak konsumsi, seperti ciri-ciri daging sapi sehat, daging berwarna merah cerah, daging mengkilat dan tidak pucat,
tekstur daging kenyal, serta aroma khas daging sapi. Sementara itu ciri-ciri daging basah atau gelonggongan, daging berwarna merah pucat, lembek, dan cepat busuk. Jika daging ditekan mengeluarkan air, kemudian jika direbus penyusutan lebih banyak dan aroma amis terkadang berbau busuk. Sementara itu untuk menjaga kualitas dan keamanan daging yang dipasarkan, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah membentuk rumah potong hewan di setiap daerah di masing-masing kabupaten atau kota, agar daging hasil potongannya aman, sehat, utuh, dan halal atau ASO. Dengan memanfaatkan RPH sebagai tempat penyembelihan hewan, maka dapat meningkatkan kualitas daging, meminimalisir kontaminasi berbagai kuman dengan daging, atau terjaga higien dan sanitasi, menghilangkan cemaran lingkungan dari darah dan kotoran hewan kurban, serta pelaksanaan menjadi mudah dan juga cepat. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini saya tengah bersama dengan Dr. Septian, ini selaku dokter hewan dan juga kepala rumah potong hewan Sukorejo. Dr. Septian, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Oke, dokter, mengenai agenda hari ini terkait pantauan daging sapi dan juga ayam di Pasar Sukorejo ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi menjelang Lebaran ini memang penjualan di produk asal hewan, daging dari unggas maupun sapi mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Jadi kita dari Dinas Pertanian dan Pangan bidang PKH kita membuat agenda pemeriksaan atau pengawasan produk asal hewan. Kita cek apakah daging-daging yang diedarkan ini layak dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi kita memang harus menjamin betul daging-daging yang dijual itu memang asuh gitu ya, aman, utuh, aman, sehat, utuh, dan halal gitu. Berarti harus memenuhi syarat asuh itu tadi ya? Betul, wajib gitu ya. Wajib ya. Ini dok, terkait yang membedakan sendiri di hari biasa dan juga menjelang Hari Raya Idul Fitri, selain kuantitasnya itu apa sih dok yang diperhatikan dari RPH sendiri? Ya, jadi di tugas saya di Rumah Potong Hewan Sukorejo ini kita mengawasi dari ternak yang baru datang sampai pemotongannya gitu. Jadi kita pastikan bahwa ternak-ternak yang mau disembelih itu dipastikan sehat, gitu ya. Jangan sampai ada gejala-gejala penyakit yang walaupun saat ini memang kondisi di persapian di Indonesia ini masih ada kasus namanya PMK. Masih ada saat ini juga lagi naik lagi. Jadi kita pastikan dulu bahwa sapi yang mau disembelih itu betul-betul sehat, gitu ya. Setelah itu nanti dipotong, lalu kita pastikan juga organ-organ dalamnya, terus dagingnya itu juga memang tidak ada gejala-gejala yang mengindikasikan ke suatu penyakit gitu. Jadi kita pastikan setelah itu baru siap diedarkan gitu. Nah, setelah diedarkan nanti baru kita pantau apakah daging-daging yang diedarkan ini apakah memang juga asuh gitu ya gitu. Jadi gitu. Oke, berarti memang ada pantauan yang lebih itu ya dok ya? Iya. Iya. Tapi dari permintaan pemotongan sendiri ini menjelang Hari Raya Idul Fitri meningkat pesat atau gimana? Ya, jadi kalau untuk jumlah pemotongan yang biasanya di RPH Sukorejo itu 5-7 ekor sehari, itu untuk menjelang Lebaran seperti ini bisa sampai 2 kali lipat. Ya, bisa sampai 10 ekor, 15 ekor seperti itu. Ini baru jadi menjelang ya dok ya? Iya. Idul Fitri mungkin biasanya bisa naik lagi, bisa sampai 20 ekor biasanya sehari itu pemotongannya. Iya. Itu memang diambil pedagang-pedagang yang ada di Sukorejo sendiri atau keluar-keluar gitu dok dagingnya sudah disembelih itu? Jadi memang setiap di 20 ekor itu memang ada beberapa jagal ya. Jadi ada beberapa jagal atau supplier sapi itu biasanya sudah bekerja sama dengan pedagang-pedagang masing-masing. Kebanyakan memang yang diedarkan itu di wilayah Kabupaten Kendal. Tapi ada juga yang sampai Semarang dan sebagainya gitu. Tapi hampir 80% rata-rata diedarkan di wilayah Kabupaten Kendal. Gitu. Oke. Nah ini untuk tadi kan membahas juga mengenai daging sapi yang aman dan juga nggak aman untuk dikonsumsi. Lah ini untuk mengenal ciri-cirinya ini dok, saya juga penasaran. Ciri-cirinya sebenarnya apa sih dok yang aman dan juga nggak aman untuk dikonsumsi? Oke, baik. Jadi
untuk seluruh masyarakat dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Kendal, pada saat menjelang Lebaran ini memang antusias masyarakat membeli daging itu cukup tinggi ya. Jadi memang harus sangat berhati-hati untuk membeli daging ayam maupun daging sapi ataupun kambing. Yang pertama dilihat dari warnanya dulu. Warnanya dulu biasanya kalau untuk yang ayam itu memang biasanya putih ke kuning-kuningan gitu ya. Tetapi kalau misalkan warnanya itu agak gelap atau misalkan warnanya itu istilahnya pucat dan lain-lain, itu perlu diwaspadai gitu ya. Itu yang pertama. Terus kalau untuk bau itu juga baunya masih fresh. Kalau untuk ayam ya, baunya masih fresh, baunya khas ayam juga gitu. Jadi tidak bau amis atau bau bahkan busuk gitu ya. Terus dicek juga di bagian bekas pemotongan di bagian lehernya. Itu dipastikan betul memang ketiga saluran itu memang dulu itu udah putus. Gitu. Jangan sampai kita membeli ayam tiren gitu ya. Karena biasanya kalau yang paling sering ditemui itu memang kadang ayam tiren gitu. Kalau untuk daging sapi itu kalau yang bagus itu dilihat dari tingkat. Jadi kalau misalkan yang dia kadar airnya tinggi itu juga cukup diwaspadai. Jadi kalau kita pegang terus nanti kadang di bagian daging itu keluar air cukup banyak, itu juga cukup diwaspadai karena itu bisa jadi daging-daging gelonggongan, hasil gelonggongan gitu. Terus dari warna juga, warnanya itu biasanya merah cerah kayak gitu ya, bukan sampai yang pucat dan sebagainya. Itu kalau misalkan warna pucat bisa jadi itu juga udah daging lama atau mau membusuk dan sebagainya gitu. Sama baunya juga jangan sampai kita membeli bau yang udah bau amis atau bau busuk gitu. Harus bau yang masih segar dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebenarnya hampir sama sih. Yang penting dilihat dari warnanya, baunya, terus struktur kondisi dagingnya itu. Terus cara pengolahannya juga harus betul gitu ya. Harus direbus dulu sebelum diolah gitu. Oke. Berarti memang masyarakat ini masih bisa mengenali tanda-tanda yang secara fisik. Simple, gitu, iya, simple Oke. sekali. Kalau katanya kalau digantung kalau misalnya nggak di atas air itu aman apa gimana Dok? Seperti yang mungkin yang di Iya, biasanya. Tapi itu juga kadang kalau misalkan daging sudah lama juga kadang nggak terlalu itu ya. Kalau misalkan baru terus masih netes ya itu patut dicurigai gitu. Gitu. Oke, ini Dok terakhir himbauan kepada masyarakat dan juga pedagang nantinya untuk menjaga bersama agar pangan dan juga utamanya olahan daging ini aman untuk dikonsumsi nantinya seperti apa? Ya, yang pertama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu sebelum kita membeli daging-daging yang mau kita konsumsi, kita pastikan dulu daging itu memang segar dari baunya, warnanya, gitu ya. Terus untuk pengolahannya juga, jadi kalau bisa sebelum diolah direbus dulu minimal 15 menit sampai 20 menit untuk direbus biar bakteri atau kuman-kuman yang ada di dalam di dalam kandungan daging itu bisa mati gitu ya. Jadi harus direbus dulu biar aman untuk dikonsumsi gitu. Oke, terima kasih Dokter Septia. Sama-sama. Semoga nanti ini masih meneruskan pantauan lagi. Iya, kita mau keliling lagi. Oke, makasih ya Dokter Septian sudah bersama kami. Ya, sama-sama. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Dokter Septian untuk Anda. Dengan Pak Waluyo Awalnya, sudah lama jualan ini Pak? sudah hampir 10 tahun. Oh, 10 tahun. Pak, ini kan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini permintaan dari masyarakat sendiri dari beberapa jualan seperti apa? Ya permintaannya itu maksudnya Ada tambahan. tambahan buat pemotongan. Ya. Oh iya, kalau H-3 itu nyampe kurang lebih ya 10 ekor per hari. Ya mulai H-3 sampai H-1. Biasanya berapa ekor Pak? Kalau untuk hari ini itu cuma 1 ekor. 1 ekor, Ya. tapi kalau menjelang Hari Raya 7 ekor. Sampai 7 ekor sampai 10 ekor per hari ya. Itu nanti bertahan sampai setelah Idul Fitri apa gimana Pak? Sampai H-1. H-1 ya? Kalau udah habis lebaran ya paling 1 ekor. Normal lagi ya, Normal Pak, lagi. ya. Ya. Oke.
Biasanya rata-rata masyarakat ini mencari untuk dijual lagi atau gimana? Itu untuk konsumsi ya. Oke. Ini Pak, menjelang hari raya ini kan karena banyak permintaan, nah, untuk memastikan ada kualitas daging yang Bapak jual ini tetap bagus seperti apa? Ya seperti ini Mbak, kalau kualitas yang bagus kan ini, kalau yang nggak bagus kalau di sini kan soalnya fresh semua, nggak ada yang frozen-nya. Oke, berarti memang dipastikan semuanya aman dikonsumsi. Aman, semuanya aman. Soalnya udah ada dokter hewannya, dokter cek. Oh, berarti sebelum di sini dicek juga? Iya, dicek. Oke, berarti memang udah aman ya Pak ya? Aman. Untuk 1 kilonya daging sapi sekarang harga berapa? Kalau sekarang kan belum naik, masih 130. Ya, Tapi- tapi kalau ntar udah naik, nah, sampai 150-an. Kalau tahun kemarin 150. Tapi untuk sekarang kan belum, istilahnya belum kumpulan. Jadi belum ngerti harga berapa. Ya, berarti ini masih 130. Masih 130 sekarang. Dan stoknya masih aman ya Pak ya? Masih aman. Ini kan jelang hari Idul Fitri ini ada peningkatan penjualan nggak? Kalau sekarang belum, mungkin kurang 3 hari apa 4 hari mungkin. Mulai hari Minggu mungkin mulai ramenya mungkin. Kalau sekarang belum ada peningkatan. Biasanya memang hari 3 ya? Iya biasanya. Sampai lebarannya atau setelah lebaran masih ada kenaikan? Sampai lebarannya biasanya. Mungkin habis itu lebaran 2 hari 3 hari ya masih ramai biasanya ya. Kalau per hari biasanya habis berapa ekor? Sehari paling 15, kadang-kadang 20 ekor. Iya. Hari biasa ya? Iya hari biasa. Menjelang lebaran ini biasanya berapa? Ya kalau paling minimal tuh sekarang, kalau dulu habis banyak, kalau sekarang udah mbak sepi. Sekarang soalnya yang jualan kan sudah lebih banyak. Setiap rumah sekarang ada yang keliling, jadi sudah nggak kayak dulu. Kalau hari-harinya 15, kalau sebelum lebaran berapa? Mungkin kalau lebaran ya bisa 100 ekor. Ya. Itu per harinya ya Pak? Ya. Kalau sekarang ya minimal paling 15 ekor, 20 ekor gitu. Kalau per kilonya berapa sekarang? Sekilo 40 daging. 40 ini Ya, sekarang? ya Ini sekarang. ada kemungkinan kenaikan juga? Mungkin masih bisa naik lagi. Berapa biasanya? Naiknya berapa hari? Ya paling sekitar 45-an. 45. Iya. Sekarang 40, paling nanti lebaran 45. Ya. Nah ini Bu, untuk memastikan mutu dari daging ayam yang dijual sendiri agar berkualitas dan aman untuk dikonsumsi, dari Bu sendiri seperti apa? Maksudnya? Memastikan bahwa ayam ini sehat dan aman untuk dikonsumsi ini dari jenengan seperti apa? Ya tetap sehat ya, wong kok saya motong sendiri kok. Oh, potong. Iya. Dari hasil sidak yang dilakukan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pasar Sukorejo Kendal menunjukkan tidak ada temuan apapun, sehingga daging yang diperjualbelikan di Pasar Sukorejo ini dalam keadaan normal dan layak untuk dikonsumsi. Sejatinya pengecekan kualitas daging ayam dan sapi jelang lebaran ini merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta memastikan bahwa perayaan Idul Fitri tahun ini berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Jadi himbauan kami pada warga masyarakat Kabupaten Kendal untuk menjelang Idul Fitri ini untuk selalu menjadi pembeli yang cerdas, terutama untuk pembelian daging sapi. Itu untuk di Kabupaten Kendal kita pastikan kita selalu melakukan pengawasan rutin. Untuk tahun ini sudah tidak ada lagi daging gelonggongan, karena hampir seminggu sekali selalu kita lakukan cek di pasar-pasar induk yang ada di Kabupaten Kendal. Cuma tidak menutup kemungkinan ada susupan-susupan mungkin dari wilayah lain, makanya untuk pembeli harus selalu memperhatikan bahwa untuk daging yang sehat, daging sapi itu bisa dilihat dari ciri fisiknya berwarna merah cerah, warnanya tidak pucat, kemudian posisinya selalu digantung. Kenapa selalu digantung? Karena untuk daging gelonggongan itu kadar airnya sangat tinggi sekali. Kalau posisi digantung pasti airnya menetes.
Jadi insya Allah paling tidak dengan memperhatikan ciri-ciri fisik dari daging tersebut di Kabupaten Kendal bisa terhindar dari beredarnya daging sapi gelonggongan. Terima kasih. Saniki harga pinten? 130. Dan itu pas hari Biasa enggak, itu naik. 130. Kalau hari menjelang bodo pinten? Ya. Naiknya paling pinten upami muga-muga. Dikenakan harga 140 naik 140 ya? Oh, sampai 150 maksimal Bu ya, paling. Sumira. Pemirsa, catatan sang jurnalis menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, permintaan daging di pasaran mengalami kenaikan dan harus dibarengi dengan adanya mutu dan juga kualitas daging yang diperjualbelikan. Dan tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana pantauan dari Dinas Pertanian dan juga Pangan, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kendal terkait kualitas dan juga mutu dari daging yang diperjualbelikan oleh para penjual yang ada di Pasar Sukorejo Kabupaten Kendal ini. Dan akhirnya saya Gelus Nanti beserta kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda, dan terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.